Ingat semalam dari jam berapa? Satu. Setengah satu ya saya pas balik. Jam satu. Jalan pulang. Malam jalan lagi nih. Cuma di Priok di sini. Dekat saya. Gimana ibu dan bapak sehat ya? Alhamdulillah. Keluarga besar Malang juga semuanya. Amin. Sehat walafiat. Amin. Amin. Sehatkan badannya. Amin. Sehatkan jasadnya. Amin. Sehatkan dohirnya. Amin. Sehatkan hatinya. Amin. Sehatkan pikirannya. Amin. Sehatkan akalnya. Amin. Sehatkan ibadahnya. Amin. Sehatkan amalnya. Amin. Sehatkan ilmunya. Amin. Disehatkan kantongnya. Amin. Disehatkan dompetnya. Amin. Disehatkan rezekinya. Amin. Disehatkan isinya. Amin. Disehatkan ulusnya. Amin. Ulusnya berkah. Amin. Disehatkan Islam dan iman. Amin. Disehatkan dunia dan akhirat. Amin. Meninggal dunia husnul. Amin. Semoga orang Malang semuanya ke surga ya. Amin. Berkumpul sama Kanjeng Rasul Nabi Muhammad. Berkumpul sama Kanjeng Sunan Ampel Rahmatullah. Berkumpul sama Kanjeng Sunan Malik Ibrahim. Abdul Hamid. Suwan Kanjeng Sunan Fatimah II. Kanjeng Syekh Yusuf Lamo Sumenep. Kanjeng Syekh Kitandul. Wali Songo Badul Hagung Pring. Kanjeng Sunan Bayat Mbak Priok. Sultan Hasanuddin Syekh Yusuf masuk ke Banten. Kanjeng Panjalu Pemijahan. Pokoknya wali-wali Allah yang ibu bapak jarahin, yang ibu bapak kunjungin, datengin, cintain, nanti Allah pertemukan lagi nanti di akhirat. Amin. Insya Allah ntar di depan mata kita ini ada Sunan Ampel, di depan mata kita ini ada Sunan Malik Ibrahim, ada Mbak Abdul Hamid Pasuruan, ada Kanjeng Syekh Nawal Bapak Madura. Di depan mata kita ini ada Kanjeng Wali Songo, Kanjeng Mbak Priok, Kanjeng Panjalu Pemijahan Banten. Itu ntar di akhirat Allah pertemukan lagi. Yang penting ibu dan bapak gembira, senang, bahagia. Kenapa senang, gembira, bahagia? Karena nama-nama ibu dan bapak ini udah tercatat, udah termaktub di Laiful Mahfuz. Yang insya Allah ibu dan bapak ini akan dapat kemuliaan dunia dan akhirat. Karena dari ujung Malang, Jawa Timur dipanggil ke makam-makam wali Allah Ta'ala. Dipanggil ke Sunan Ampel, orang Malang, Meriki dipanggil Sunan Ibrahim, Bonang Derajat Surya. Meriki orang Malang dipanggil lagi Kanjeng Badahar Gulpring. Meriki lagi orang Malang dipanggil lagi Kanjeng Sultan Agung Banten Mbak Priok. Meriki panggil lagi Kanjeng Panjalu Pemijahan, Badahar Gulpring. Nanti akan datang dipanggil lagi ke Masjidil Haram nanti. Amin. Amin. Amin.
bisa berjarak ke makam Nabi Muhammad, dipanggil ke Masjidil Haram, bisa haji umroh, jarak ke makam kanjeng sahabat Nabi Muhammad, haji umroh jarak ke makamnya Ahlul Bait keluarga Nabi Muhammad, umroh dan haji jarak ke makam para syuhada dan orang-orang soleh di Masjidil Haramain, Mekkatul Karamah wa Madinatul Rasul, menjadi haji mabrur, umroh yang mabrur ya. Yang terakhir dipanggil lagi sama malaikat maut, malaikat Israil terakhir datang lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang insya Allah orang malam akan diwafatkan matinya husnul khotimah. Alangkah gembiranya, senang bahagianya hidup di dunia walaupun sesaat, walaupun sebentar, kok bisa dipanggil sama wali-wali Allah Ta'ala. Alangkah gembira, senang bahagianya hidup sesaat sebentar di dunia, kok bisa berdekat sama orang-orang yang dicintai Allah, berdekat sama orang-orang yang dimuliakan Allah. Berarti emang ibu dan bapak ini taksis yang Allah taksiskan, yang sudah termaktub di Laiful Mahfuz. Insya Allah ibu dan bapak akan dapat kemuliaan dunia dan akhirat. Karena orang yang dekat sama wali Allah ini bukan orang sembarangan, orang pilihan. Orang yang dekat sama wali Allah Ta'ala ini bukan orang sembarangan, orang yang dikhususkan sama Allah Ta'ala, yang insya Allah ibu dan bapak ini akan dapat kemuliaan dunia, kemuliaan sampai negeri akhirat. Amin. Luar biasa. Padahal kita ini adalah orang-orang yang tidak pantas berkumpul sama Nabi Muhammad. Orang yang berkumpul sama Muhammad ini orang-orang yang Masya Allah, ibadahnya Masya Allah, ilmunya Masya Allah, amalnya Masya Allah. Tapi kita berhubungan dosa ini, tapi luar biasa. Karena Allah cinta sama kita, walaupun kita berhubungan dosa, karena Allah sayang sama kita, akhirnya Allah pertemukan dengan wali-wali Allah yang insya Allah nanti di akhirat berkumpul sama Nabi Muhammad. Amin. Amin. Masya Allah dah gembira. Ini ibu dan bapak dimakan ini makanan gratis gak bayar. Ayo Pak Yainya, monggo. Aduh, diangkatin ke sono ya. Diangkatin, monggo Bapak Ibu, silakan. Ini berapa piece nih? 2 piece ya. Hebat ya Pak Yai ini, kalau kemarin seragam terus. Semalam berarti ketemu sama yang berapa puluh ratus mobil putih ya, Kiai Ahmad. Dia sebenarnya mau ketemu Mas Hadi, cuman malah bilang capek kayaknya. Dari Kemangisan, Jakarta, Selatan, Kemangisan. Memang beliau rutin, kemarin itu sebulan sekali. Ada lagi rutin lagi di Bogor itu ratusan mobil pribadi juga. Setelah itu Kiai dikenal di Bogor. Ini pisang godok, gedang godok. Nggak bisa. Ayo Ibu, diambil siji dioper ya. Pak Yai, untuk Pak Yai. Diambil dioper. Yang ini kenapa nggak seragam? Oh, seragam juga ini. Itu ada flyernya. Tutupan ya. Beberapa hari. Sabtu. Berarti dia lanjut ke Panjalu, Pak. Panjalu langsung ke Lupring kan? Panjalu, Surabaya. Kalau yang satu lagi di Gunung Purwo, cuman itu terlalu murah, tapi sekarang udah bikin tangga. Zaman saya itu pakai tambang naik. Sebelum Bogor alam.
karena itu makam saya cuma dulu. Salahnya dekat dengan Rasulullah. Saya cuma dulu. Bin Muhammad sebagai Imam Al-Jannah, saya Fatimah Jarrah binti Rasulullah SAW. Ada gunung, tapi kalau ada tangganya kan. Itu lagi gunung Merapi meledak. Ada 7 orang pemuda lagi jalan di situ. Dia selamat dijagain. Di bawahnya ada gua juga. Jakarta. Semua bibi sama saudara bibi. Manis. Tapi Gunung Pring jalan di situ juga. Pada waktu kayak ini naik Gunung Pring, naik terus, ada 3 tangga itu mau ke Badalha. Kalau kayaknya nggak naik 3 tangga, dan 3 tangga itu mentokin 2 meter, mentokin 3 meter, itu ada Mbah Husein. Husein ini sama Badalha masuk sekutuan ya. Dan Mbah Husein ini pendiri daripada pondok pesantren Al-Husein dan Raya Kerakitan Magelang. Pondok pesantren Al-Husein pendirinya Mbah Husein, makamnya di Gunung Pring. Itu pada pondok pesantren Al-Husein itu di tempat imamannya masjid itu ada makam abah saya. Dia abah saya lagi meninggal di Magelang. Dia kiai ini berebut. Kita dimakamkan di Kerapian, di Kawir, satu lagi di Biangan, satu lagi Kiai Musin. Kiai Musin lebih tua rupanya. Sudah amanah, abah di sini ya. Bingung ya kita mau kemarin. Goyang gitu kan saudara-saudaranya. Dikasih. Era dimakamkan di pondok pesantren Al-Husein. Yang pengasuhnya Kiai Musin, cucunya daripada Mbah Husein yang makamnya di Gunung Pring Badalha. Di masjid, di Jalan Putih masjid, pengimamannya ke makam besar. Itu Kiai Musin bilang semenjak Abah Habib dimakamkan di sini, santri saya pada senang. Nah kenapa Kiai? Senang gitu. Itu tiap malam katanya itu pasti santri saya pada garuk-garuk badan, pada mukulin badan. Kenapa? Banyak nyamuk. Tiap malam banyak nyamuk. Tapi begitu abahnya Habib dimakamkan di sini, itu nyamuk tiba-tiba hilang. Sampai sekarang, udah 7 tahun ini kalau nggak salah. Hilang. Saya penasaran hidup di situ. Benar kan Kiai ngomong gitu? Ada saya nginep di sini. Ayo yang belum, monggo ibu diangkat lagi, dioper lagi. Iya, dioper lagi ayo. Ya begitu nginep di situ nggak ada nyamuk. Oh. Di apa? Nggak jauh dari Gunung Pring, pesantren Al-Husein itu apa besar 15 menit sampai Memang Jalan Raya Magelang. Gunung Pring Pondok Al-Husein itu 15 menitan. Dirinya Mbah Husein makamnya Gunung Pring. Mbah Husein ini sama Badalha Gunung Pring sepupuan, dan banyak wali-wali Allah yang di Gunung Pring ini punya buyut makamnya di Sleman Melangi, namanya Banu Iman. Banu Iman ini wali Allah yang cucu-cucunya banyak di Gunung Pring. Nah, kalau di Sleman Melangi, Yogyakarta itu Banu Iman, penunggunya yang jaganya saya punya sepupu Ahmad Al-Quban. Masih kerabat juga keraton Yogyakarta. Cuman kesian kayak kakinya udah nggak bisa jalan. Jadi jatuh, nggak tahu diurutnya gimana. Jadi kakinya jalannya geser aja. Tapi beliau masih menerima tamu banyak. Rumahnya joglo, rumah tua. Yang jaganya sepupu
saya itu anak menjaga makam Batu Liman. Itu makam tertua daripada buyutnya blueprint. Belum pernah kayaknya? Sering ya? Abah saya juga belum pernah ya. Kalau Kiai kecil mampir dengan dari Bapak Priok, ya mungkin mendengar, waduh, berapa piece itu? Udah saatnya pada masak semua. Udah ya pesantrennya. Itu apa namanya? Ribuan itu kalau acara kayak Maulid Nabi. Selalu tiap tahun Habib Syekh Solo, apa namanya, yang mimpin di situ. Dan sebulan sekali yang ngajak anaknya Habib Anis di situ Solo. Hussein, Masya Allah, Habib semua itu anak kecil satu. Selamat ya, nanti saya kirimin langsung ya. Telepon ke Musir, paling alamatnya banyak tuh di web, di Google. Pondok Pesantren Al Hussein, Rakitan, Jalan Magelang, muncul langsung. Bisa nggak di situ? Harus saya kirimin, jadi apa nomor ke Musir ini. Salam dari saya. Kemarin yang mampir Kiai Muhammad Soleh dari Gresik, cucunya Abdul Hamid Pasuruan datang ke situ, ketemu juga beliau. Terus siapa lagi ya? Banyak kiai-kiai di sini mampir. Beliau lagi bangun pondok pesantren lagi di Borobudur. Borobudur ini apa? Itu nggak ada yang mampu bikin pesantren. Majlis Ta'lim, banyak kiai, banyak ulama, tapi nggak bisa bikin pesantren. Banyak orang alim, nggak bisa bikin pesantren. Paling Majlis Ta'lim aja. Yang benar kiai, saya bilang, benar, nggak mampu, pasti batal. Ayo kita berangkat ke Borobudur, samping Borobudur, baca doa saya. Doa, kalau sudah wali-wali Allah di Magelang atau segala macam, Kiai bangun, Kiai bangun, kita bangun. Ayo bangun sekarang pesantren. Terus dapat tanah lagi di situ 5 hektar, ini. Dapat sendiri rezekinya, Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah, orangnya tawadu, luar biasa. Kalau kayak Muksin dari belum print ke perusahaan kayak Muksin ya 15 menit. Iya, boleh saya sih. Iya, 1.000. Oh enggak. Jadi kayak Muksin ini perusahaan juga, dia sembang jalan dia. Jadi ini pesantren yang di tempat abah saya ini adalah khusus anak yatim. Yang seberangnya lagi baru macam-macam dari yang formal apa segala macam. Tapi dekat, bisa jalan kaki. Tapi kalau Kiai teleponin, udah Kiai tunggu di masjid aja di tempat abah saya, belum datang lagi. Semenjak abah saya meninggal, itu Habib akan datang ke situ. Belum ada yang datang. Saya mau undang Habib Abu Bakar Gresik yang wali. Nanti Kiai kalau saya meninggal dunia makamkan di sini, nggak usah undang. Tiap tahun datang, benar tiap tahun datang. Jadi kalau hall abah saya itu Abu Bakar Gresik selalu datang ke makam abah saya, ya bahasa orang hidup. Hari ke masjid, rokok di masjid. Tiap tahun tanpa diundang sampai sekarang. Nggak tahu ada sinar apa itu abah saya. Abah saya ini orangnya suka aneh-aneh gitu. Air putih ini bisa jadi susu. Aneh. Saya pernah jalan sama abah saya tuh naik pesawat, apa kereta, apa bis, asal ketempel aja badannya abah saya tempel, itu nggak ditagih. Artisnya bayarnya nempel ya. Nggak tahu punya ilmu apa ya.
Dia suka ngobat-ngobatin orang. Nggak kenal dunia apa saya. Kalau pakai jam, arloji, mau beca ngeliatin, dibuka dikasih. Pakai sarung BAS, bagus nih. Udah kurang, dibuka langsung, tinggal pakai sarung segini, kasih. Abah saya ini gurunya sama beliau sama-sama satu guru. Ini Mbak Mangli ini Muntilan, Gelang juga. Beliau sama abah saya gurunya Mbak Abdul Malik yang Bokerto. Jadi bilangnya yang malaikat putih. Ini putih. Itu gurunya abah saya, gurunya beliau dulu. Ini wali juga nih beliau, Mbak Mangli. Kenal Mbak Mangli. Saya Abdul Rahman. Panggilannya Maulana Keraton Jogja Raden Abdul Rahman Suryo Hadiningrat. Panggilannya. Saya beda sebulan sama umi saya. Umi saya dapat meninggal sebulan nyusul abah saya. Kalau kehabisan uang, abah saya itu mau beli apa, kopi, susu, ngambil kertas aja dipegang. Tapi belanjanya orang Cina, di kopi, susu, macam berapa kok diuangin? Ya dulu, darurat kemarin. Ini kalau kemarin kiai abah saya itu penjabat lagi datang, minta ini, nggak kenal dunia abah saya. Bim, ada orang nyari batu giok. Batu giok, maksudnya buat apa? Mau beli batu giok kan? Oh, mau beli. Ada orangnya, ada. Uangnya ada kan? Boleh. Janji ya, benar. Itu ngambil batu kolar. Seperti orang nipu tapi asli gitu. Kolhar, ditutupin kain kapan, ditulisin ayat. Kan 3 hari kemarin lagi ya. Tapi dikasih lihat itu batu kolar. 3 hari dibuka jadi batu giok. Dapat duit 100 juta dibagi fakir miskin. Pati Joko, nggak dinikmatin. Karena nggak boleh gitu. Itu batu kolar bisa jadi batu giok. Luar biasa. Dan saya kasihkan ada orang lelaki pengen nyari jodoh. Mukanya pas-pasan lagi. Jadi perempuan ini nggak senang loh pasti. Tapi sama abah saya bilang benar mau nikah benar, dibikinin aja. Emang abah saya selalu mau kertas kecil sama pulpen, bukan pulpen apa, spidol merah. Tulisin aja di kantongnya, itu perempuannya nguber, langsung nikahin sama abah saya. Saya tahu, saya bilang bah, ilmu apa, dari mana ilmu itu bisa begitu? Ambil aja di Quran. Quran ayat berapa, surat apa? Ambil aja di Quran, itu doang. Ya nggak tahu ayat berapa, surat apa ya. Abah saya ini demen baca Quran, demen sholat malam dan jarang tidur. Harus tidur abah saya. Sama umi saya juga yang sholat malam gitu. Umi saya, kalau umi saya kiai nggak pernah ketemu laki, kecuali sama suaminya. Nggak pernah saya di jalan ke Taman Mini, lahir di sini, jalan di Ancol, bangun di Monas, nggak pernah gitu. Keluar sekali-sekalinya doang, dicodet, ditutupin matanya kayak cadar. Dan ini cucunya gitu. Kemarin udah nggak keluar lagi. Kalau di dapur lelaki diusir dulu keluar, nggak boleh ada lelaki. Ini saya. Ini saya tuh pernah ngeliat makam Bapak ini sebelum digusur tahun 2010 kemarin. Itu makam Bapak dikelilingin ular, yang badannya ular itu sebesar mobil truk, badannya sebesar mobil kontainer. Dicari sama umi saya tuh kepalanya di mana, buntutnya di mana, di makam itu harus tahu. Tiba-tiba umi saya melihat arah laut tinggi 50 meter lebih. Akhirnya umi saya kasih amanat sama saya, sebagai anak kasih tahu sama jamaah sama semua,
jangan ada yang keluar, nanti Jakarta bakal musibah besar. Makanya dapat berapa minggu maka Bapak mau digusur. Nah, ini kalau sampai disentuh nggak tahu Jakarta kayak apa, habis semua. Ini saya udah ngeliat sarangnya seperti itu. Maka karena mereka nggak ngerti wali, pengen coba-coba ini. Akhirnya hancur mereka semuanya. Allah kasih perlindungan ya, Allah perlihatkan pahlawannya beliau. Padahal saya ibu di sini lagi kejadian perang kemarin 2010, santri saya sebesar ini, kemudian dikit, umurnya di bawah 17 tahun, 15, 13, 12 tahun, 10 tahun ada. 60 anak kecil lawan 7.000 Satpol PP. 7.000 Satpol PP lawan 60 anak kecil. Kalau punya duren sama ketimun diaduin, yang menjeret ketimunnya ya. Tapi pertolongan dari Allah Ta'ala banyak keajaiban di sini luar biasa. Alhamdulillah dikasih kemenangan. Jadi gaib-gaibnya Mbak Priuk ini keluar semuanya. Kita dibantu sama ribuan pasukan berjubah putih-putih pakai kuda, dibantu ribuan burung, dibantu sama orang raksasa yang tingginya 35 meter. Jadi banyak gaib-gaib gitu. Nah ini sinar ini yang muncul jam 1 siang, yang gede sekali itu saya pasang bahkan. Di depan sinar itu ada umi saya lagi marah, ada umi saya. Itu jarang-jarang makam, jarang-jarang. Kemarin lagi kepepet, keluar dalam makam ditepak-tepak di makam, dipukulin. Kalau saya ngadepin perang, itu dilihat sama satu saya. Jadi di asal Anda jangan diam aja. Kesian murid-murid jamaah santri pada bela mati-matian. Tiba-tiba muncul sinar tuh. Terus begitu muncul sinar, ini sinarnya gaib ini. Tapi kelihatan dengan mata, muncul di dalam muncul bintang. Itu muncul sinar jam 1 siang sampai jam 3 sore. Dari sinar baru muncul ribuan burung itu dari sinar. Itu burung di atas, orang lihatin semuanya. Burung itu ngedeketin mobil Satpol PP, itu burung itu seperti lemparin batu dari atas. Jadi kalau zaman Nabi seperti burung ababil. Nah, burung dari atas itu mereka ngeliatin kaget seperti lemparin batu. Turun semuanya burung. Plus, udah gak muncul lagi burungnya, tiba-tiba hilang aja. Nah, itu mobil kendaraan Satpol PP dari Panggapura sampai Jalan Raya kurang lebih hampir 300 kendaraan meledak, semua kebakar, tidak tersisa. Baru Satpol PP berantakan itu. Perangnya habis sholat subuh. Di sholat subuh lagi wirid-wiridan, dapat kabar makam Bapak mau digusur. Kapan? Sekarang itu. Itu depan 7.000 Satpol PP. Mereka bukan orang, udah bawa alat berat itu, beko. Tahu beko ya? Iya. Beko, bulldozer, gas air mata, senjata tajam, aerotok yang di mata, tameng, helm publik. Langsung saya punya satu di depan semuanya. Tapi ke depan ini nggak bawa pedang, nggak bawa samurai, nggak bawa senjata tajam. Yang dibawa apa? Yang dibawa itu tuh alat hadro. Apa ya orang Jawa bilang? Robangan ya. Robangan. Robangan gitu. Jakarta juga bilangnya hadro atau robana. Itu kalau Jawa robangan kali itu. Itu selawatan itu. Itu senjatanya selawatan sama robana. Begitu berhadapan mereka kaget. Aku bersarung semua kayak payah gini. Bersarung semua, bingung mereka. Selawatan kok nggak ada rasa takut. Anak kecil semua bingung mereka. Barang kita udah dikepung benar-benar. Tiba-tiba dari mereka muncul. Dia nggak berani masuk tadinya. Cuma ada satu orang muncul, badannya gagah, mukanya serem dah kayak setan dah. Iya, mungkin supaya orang susah ibu ya. Kan Satpol PP seperti itu. Orang-orang susah, rumah-rumah susah digusuri, dari P5 digusuri. Jadi supaya orang susah jadi nggak ada cahayanya. Itu muncul dari mereka, wah. Ngomongnya apa?
bongkar, tidak ada makam wali-walian. Dasar. Saya kaget, siapa itu mengatakan begitu? Itu komandan Satpol PP-nya gitu. Langsung saya di depan tuh udah spontan aja berdoa, menyebut nama Allah 3 kali. Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Berkat sir karomah, Mbak Priok Hidia biar selamat. Itu orang mengatakan begitu biar kena ajar, ya Allah ya Rabb. Diaminkan sama satu saya, amin amin. Tiba-tiba jatuh di situ, di tempatnya berdiri. Jatuh kenapa tuh? Kualat katanya. Instan. Satu saya ada kualat dan gak bangun ibu. Itu digotong sama pasukan sama PP. Saya berdoa lagi, Allah Rabb, orang yang kasih baik, jangan kasih sehat, jangan kasih sembuh dan jangan kasih mati dulu ya Allah Rabb, biar seperti itu saya bilang. Sampai sekarang benar ini terbukti masih hidup. Komando sama PP tapi hidupnya nggak normal, koma udah. Sampai sekarang beretak di kasur itu. Minta maaf ya, goitnya, beraknya di kasur, kencingnya di kasur. Kasurnya mereka itu masuk PP penuh dengan kotoran. Dikasih makan, suapin, keluar lagi. Dibawa ke rumah sakit EMC di Jakarta Selatan yang mahal, dimasukkan ring harga 100 juta. Itu ringnya keluar lagi yang masuk. Nah dokternya ini Kristen. Kebetulan suster ini murid saya, perempuan. Jadi suster. Itu nggak bisa masuk, kata dokternya. Ini nggak bisa baik katanya, ini kualat dimakan babi, harus minta maaf. Sampai sekarang masih hidup. 2010, sekarang 2024, 14 tahun. Badannya kurus habis. Mungkin ajabnya mereka kali ya. Tapi alhamdulillah walhasil dikasih kemenangan. Jadi bapak ibu nih kalau ngeliat Gapura itu ibu depan itu puluhan mayat-mayat Satpol PP. Bukan Gapura lama. Di PT Koja itu dibuka kontainer dibuka itu puluhan mayat-mayat Satpol PP. Belum yang hilang di laut yang ramai dibincangkan sama TV One naik perahu gaib katanya. Jadi mereka ini ke dalam nggak bisa, keluar nggak bisa. Ke dalam katanya anak kecil masih didampingin pasukan berkuda pakai jubah putih. Akhirnya masa makin dekat, dia ke dalam bisa keluar nggak bisa. Itu menjelang maghrib, depan saya laut 10 kilo lebih. Itu ribuan nyempur semua ke laut. Ini lautnya bukannya ketek ya dalam ya, 100 meter lebih di dalamnya. Karena mau perahu besar itu. Nyempur, akhirnya beritanya 800 Satpol PP nggak bisa terbang, hilang di laut. Itu ditemukan di Muara Angke, Muara Baru sama Orang Layan, 162 Satpol PP ngambang, badannya membusuk dengan batu semuanya. Dan sama Orang Layan ini nggak ditolongin, nggak selamatin, dijauhin sama dayunya. Kata Orang Layan katanya ini musuhnya wali ini katanya, musuhnya wali. Karena Orang Layan di Muara Angke, Muara Baru suka jarak ke makam Mbak Priok. Di makam Mbak Priok ini di belakang saya tadinya rawa-rawa. Itu terciumnya seminggu 2 minggu setiap yang jarak ke makam Mbak Priok, yang jalan kaki di depan itu hidungnya selalu tutupin. Katanya bau bangkai menyengat. Begitu dilihat banyak puluhan mayat-mayat Satpol PP di rawa-rawa sini. Cuman semuanya nggak diekspos. Iya. Masuk TV One, penggusuran makam Mbak Priok, campur tangan Tuhan. Maksudnya bantuan dari Allah Ta'ala ya. Padahal saya ini udah ngasih tahu Pak Yai sama wali kotanya, hati-hati Pak, ini makam baru. Dia masih akan Islam. Ada Islam ini berkatnya Allah, berkatnya Allah. Ada Islam. Kalau ada wali Allah, ada Islam. Dan wali Allah ini hidup saya bilang. Wali kota setempatnya ini kan dia Islam ibu. Cuma pahamnya Wahabi. Wahabi tahu ya. Wahabi ini anti jarah ya. Kayak model ibu ini dibilangnya muslim bid'ah sesat nih. Anti jarah, anti tahlil, anti tawasul, anti penakiban, anti selawatan, anti maulid nabi, bahasanya bid'ah, syirik, muslim. Saya bilang dan makam wali ini Pak hidup saya bilang. Wali kotanya ngomongnya apa? Lo Habib dibilang hidup. Orang walinya udah mati kok dikubur dibilang hidup. Keluar bahasa Wahabi. Langsung saya mangut.
Dia Pak, walinya udah mati. Tapi yang mati ini bukan wali Allah Pak. Siapa Bib? Ya sampean. Wali kota baru mati saya bilang. Tapi kalau wali Allah nggak mati Pak, hidup saya bilang. Dasarnya dikubur, Nabi Muhammad dikubur. Saya balik tanya, Pak wali kota ini agamanya apa? Ya saya Islam Bib. Pak wali kota bukan Islam. Kalau Pak wali kota sampean Islam, kitabnya apa Pak? Ya Al-Quran Bib. Al-Quran bukan sebenarnya. Kitab Injil, Jabur, Barnabas, Taurat juga bukan, apalagi Quran. Kalau Pak wali kota ini agama Islam, kitabnya Al-Quran Karim, Pak wali kota baca Quran dong, saya bilang. Kan Allah udah firmankan, yang termaktub dalam Al-Quran Karim, Allah firmankan, wahyukan kepada Nabi Muhammad, wala taqulu liman qulu bisabilillah bal ahya'un walakin yahzunun. Janganlah kau mengatakan para wali Allah, orang-orang di jalan Allah, beliau ini mati. Tidak, kata Allah, bal ahya'un walakin yahzunun, akan tapi hidup, hanya kamu tidak mengetahui. Yang satu lagi Quran yang Allah firmankan, wala tasabana alladziina qila bisabilillah bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau mengira para aulia Allah, orang-orang di jalan Allah, beliau ini mati. Tidak, kata Allah, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun, akan tetapi hidup dan akan memberikan rezeki kepada para hidup. Jadi ibu dan bapak ini kalau suka jarak ke wali Allah, rezekinya barokah nanti. Itu Allah firmankan, yurzaqun, rezeki yang tidak akan pernah. Dua ayat ini masuk akal sehatnya wali kota. Saya bilang wali kota kalau sampai nggak ngerti wali Allah, menambahin diem, hormati sejarahnya. Kalau nggak hormat sejarahnya nggak apa-apa, saya bilang. Tapi hormatilah surat-suratnya. Bapak ini tinggal di sini bukan dari zaman sekarang, tapi dari zaman Belanda, belum merdeka sebenarnya. Udah tinggal di sini. Orang Belanda penjajah agama bukan Islam, tapi beliau melestarikan cagar budaya yang ngejaga di makam. Oh bapak agama Islam, apa namanya? Kitabnya Al-Quran, oh mau bongkar makam Bapak Priuk. Ngomongnya apa wali kotanya? Bib, Habib kalau nggak keluar di makam Bapak Priuk nanti itu 15 menit hancur berapa depan. Setelah itu Bib, majlis taklim yang Habib ini 15 menit hancur. Setelah ini makam Bapak Priuk 15 menit hancur. Saya bilang wali kota sampai hati-hati kalau ngomong dari sembarangan, nanti yang hancur bukan ini kaki Bapak nanti. Udah, air tiba-tiba itu apa, lampu hias kristal ya, depan apa di atas itu jatuh ibu di meja, juar, kaget semuanya. Udah kita makan sendiri, orangnya besar, mungkin Bapak itu ngikutin kali, liatin. Begitu balik berapa minggu di Monas Satpol PP latihan, saya kabar ribuan Satpol PP latihan di Monas, makan beling sama paku. Oh beli paku, kenapa nggak makan gedang godok aja? Beli paku, orang keripik kayak gini ya kan. Katanya mau busur, nggak percaya. Kalau seminggu baru didatengin 7.000 Satpol PP. Tapi Allah kasih kemenangan itu, alhamdulillah. Akhirnya saya bisa ngejamu lagi, apa bisa bikin acara akhlak akbar lagi, pengajian lagi, yang jalan juga banyak lagi, luar biasa. Parah jadi. Ini kalau saya ceritain panjang sekali, 3 hari 3 malam nggak kelar-kelar. Jadi bapak ibunya harus nginep di sini 4 tahun. Allah, luar biasa. Ini Pak Yai, dimakan Pak Yai. Ini makan lagi. Saya makan Ibu ya. Iya, iya. Sarapan dulu. Sekarang udah aman Ibu sekarang. Udah ada jalan sendiri ya. Udah lestarikan kan. Emang orang kita ini pengen coba-coba dulu ya. Jangan harusnya ya. Kalau coba-coba seperti ini enak. Apa gedang godok ya. Kalau makan wali Allah jangan coba-coba. Kulon nuhun permisi. Oh iya, insyaallah. Emang saya selalu berdoa kepada pemerintah, mudah-mudahan pemerintahnya dipegang sama orang pencinta wali Allah, terutama yang berakidah Islam, ahli sunnah wal jamaah. Ngerinya kalau pemerintah dipegang Wahabi, waduh, kegiatan-kegiatan kita ini ngeri. Saya di Priuk ini Ibu macam-macam Bu akidahnya, alirannya, belang-belang. Ada
Wahabi, ada LDI, Persis, Jalaid, ada ISIS juga, cuma dilarang aja ISIS. Saya kalau pengajian di Priuk ini, musola ini cinta maulid Nabi, musola itu benci maulid Nabi, masjid ini cinta maulid Nabi, masjid itu benci maulid Nabi. Beb, dilarang Beb, dilarang apa? Baca maulid dilarang. Siapa yang larang? Orang masjidnya Beb, orang masjidnya siapa? DKM-nya. Coba tanya DKM-nya agamanya apa dia? Ya Islam Beb, ya Islam. Coba tanya akidahnya apa dia pahamnya? Wahabi Beb, oh Wahabi. Yaudah. Laporan sama RT-nya dah, kita mau ngadain maulid Nabi masjid itu. Biar kita diizinin sama RT-nya. Beb, RT-nya Wahabi juga. Oh, Wahabi juga. Udah laporan sama RW dah. Beb, RW-nya sama Wahabi juga. Oh, repot ya. DKM, RT, RW. Ya udah saya bingung. Jadi ngalah saya. Udah nggak apa-apa dah. Itu kan ada samping masjid, ada jalan luas tuh. Kita bayar ansip aja dah. Rupanya ansipnya sama sama kita akidahnya. Harus coba. Wah, seneng udah ngizinin. Akhirnya ansipnya dimusuhin sama masyarakat situ. Karena Wahabi kan. Bikin aja bikin. Udah bikin, pakai toa, saya bilang speakernya kenceng. Udah dapat hidayah dia. Ya udah kita kasih wejangan menghidau sana, masyarakat situ ngedengerin kali. Kita buka lah babnya maulid, tawasul, orang jarak ke makamnya awliya Allah. Jadi ngedengerin, rupanya berapa masyarakat situ dapat hidayah. Wah ini Habib katanya ceramahnya seperti ustadz yang pernah ngajar di masjid itu. Rupanya itu masjid dulunya hidup ya. Hidup yasinan, istiqosa, tawasulan. Jadi ustadznya meninggal, perumahan itu manggil ustadz dari luar suruh ngajar situ, tapi nggak dipilih lagi. Rupanya pahamnya Wahabi. Hilang yasinan, hilang, tahlilan hilang. Begitu mendengar saya dapat hidayah. Ini Habib katanya ceramahnya sama seperti ustadz yang ngajar pertama katanya. Udah dapat hidayah, nah ustadz yang ngajar di masjid itu diusir sama masyarakat situ. Akhirnya diganti sama ustadz yang yang cinta maulid Nabi. Akhirnya masjid itu hidup lagi karena maulid Nabi. Sekarang tahlilan, yasinan. Priuk ini belang-belang itu, macam-macam. Cuma alhamdulillah saya nggak pegang Priuk. Jumlahnya ada 27 majelis dari Ancol, Pademangan, dari Pur, Marunda, Trijing, Bojong, Sempet, semuanya udah kita pegang dan semuanya. Tadi musuhnya saya Wahabi terus musuhnya. Ya, salah pikiran ya. Banyak aliran ibu sekarang, hati-hati, makanya dirangkul nih Pak Yainya, doain biar sehat, panjang umur, karena Pak Yai ini Pak Yai yang sohe ini, yang bahkan untuk ibunya heran. Kalau mereka kan ustadz-ustadznya memutuskan nggak boleh tawasul, dia putuskan sama Nabi, sama para wali Allah putus. Ya kalau putus sama Nabi, sama para wali Allah jatuhnya abtar nanti, terputus segala kenikmatan dunia akhirat, terputus rahmatnya Allah, terputus surganya Allah, terputus jalan siratal mustaqim. Matinya nanti bukan husnul khotimah, matinya su'ul khotimah. Tapi kalau ibu dan bapak semuanya ini, ya adik-adik nanti matinya husnul khotimah. Amin. Selamat. Apa manfaatnya jarak-jarak ke makam wali Allah Ta'ala? Orang jarak ke makam wali Allah Ta'ala manfaatnya besar. Segala-galanya dapat dunianya, dapat akhiratnya, dapat barokah, dapat rahmat, syafaat, keselamatan dunia dan akhirat. Bahkan meninggal dunia gak ada umur, yang insya Allah ibu dan bapak akan diwafatkan matinya husnul khotimah. Yang Nabi katakan dalam hadis, man jaro aliman min ahlul bait salam min jamalati wa sunati habibana Muhammad Allah Ta'ala umruhu wa sarizqa wa amatu husnul khatimah wala musibatin. Orang siapa yang suka berjalan-jalan ke makamnya wali Allah, berjalan ke makamnya orang-orang soleh, seorang alim ulama dari golonganku, keluargaku yang mewariskan sunnah dan ilmuku, maka orang tersebut akan dipanjangkan umurnya. Amin, amin. Diberikan keluaskan rezekinya. Amin. Jauhkan musibah dunia dan akhirat. Dan insya Allah ibu dan bapak akan diwafatkan matinya. Amin. Husnul khotimah ini ibu nanti meninggal dunia, kedua matanya Allah haramkan daripada pandangan ancaman angkara murkanya Allah Ta'ala. Jadi kalau kita dikubur, diuruk, tinggalin itu begitu melek, yang dipandang bukan kuburan nantinya. Yang dipandang bukan gelap gulita, kesempitan, sendirian, dibungkus kain kafan, pulau udah mati,
ataupun di Habib malaikat ditanya man robuka, wa man nabika, udah nggak ada lagi. Pada masa alam hisab tidak timbangan api neraka nggak ada lagi. Orang yang meninggal dunia usul begitu melek di depan mata jalan siratal mustaqim. Merem lagi melek depan mata surganya Allah Ta'ala. Merem lagi melek depan mata kanjeng Rasul Nabi Muhammad. Merem lagi melek depan mata kanjeng Sunan Ampel, Wali Songo, Mbak Priuk, penjal. Kita dipandang itu karena orang yang selalu berbonceng, berdekat, mencintai kasih Allah Nabi dan para wali Allah Ta'ala nanti meninggal dunia ya rujuk minadunya ila bil iman. Meninggal dunia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka keluar membawa keimanan di jalan Allah, di jalan Nabi Muhammad. Yadkhulul jannah. Ibu dan bapak silakan monggo dan monggo dimasukkan surganya Allah Ta'ala. Bil gorisab tanpa disab lagi. Karena ibu dan bapak orang Malang udah punya penuntun. Siapa yang nuntun? Pulau Bib dituntun sama kanjeng Sunan Ampel, sama kanjeng Sunan Bungkul Bib, sama kanjeng Sunan Ibrahim, kanjeng Ahmad Pasuruan, kanjeng Sanul Bangka Madura, kanjeng Wali Songo, Mbak Bruk, Panjalu, Pemijahan. Padahal penuntunnya para wali Allah merem aja. Pokoknya urusan akhirat alamatnya jelas. RT-ne, RW-ne, desa-ne, kabupaten lengkap. Ulaika lahum aman mutadun, akan ada keselamatan dan petunjuk menuju di jalan siratal mustaqim. Selamat. Yang penting keluarga besar orang Malang dirangkul semuanya. Anaknya, cucunya, mantune, mertuane, istri suami, semua rangkul, gotong royong. Biar satu akidah wadah, tarekat Islam ahli sunnah wal jamaah ya. Jangan sampai keluarga besar akidahnya belang-belang, jangan sampai akidahnya ngalor ngidul, belok mariko, belok mariki, awar-awar yang jelas. Seperti apa Beb belang-belang ngalor ngidul sekarang banyak aliran sekarang. Beb, bapak kulo Islam tapi pengikut aliran ISIS. Ibu kulo juga Islam, Beb pahamnya paham Wahabiyah. Anak kulo juga Islam, Beb pahamnya paham Salafi. Salafi opo, salah pikiran kalian. Ponakan kulo Islam, Beb ngaku Nabi. Kulo punya cucu Islam, aku malaikat Jibril. Kulo juga punya mantu, Beb Islam. Tapi kalau suruh jarak ke makam wali Allah nggak pernah mau, katanya bid'ah, syirik, musyrik. Perakiban, tawasulan, selawatan, katanya bid'ah, syirik, musyrik. Emang Islamnya apa? Katanya Islamnya MTA, apa MTA? MTA itu apa? Majelis Tafsir Al-Quran. Al-Quran Masya Allah bagus. Siapa pengasuhnya? Pengasuhnya namanya Sukino Asugiri Keno. Itu ada di Solo itu. Kalau ke Solo, kalau makan sate harus hati-hati. Karena sate di Solo ada sate dihalalkan, tapi satenya bukan kambing, bukan kerbau, bukan ayam, bukan sapi. Satenya binatang kolbun alias binatang anjing. Makanya Kiai Jawa Tengah bilangnya bukan Sukino Asugiri Keno katanya. Tapi orang udah meninggal dunia, ibu. Sekarang pengikutnya banyak, Allah kasih hidayah, ikut akidah kita Islam ahli sunnah wal jamaah. Selamat dunia dan akhirat. Ya, pokoknya ibu biar sing kuat, sing kencang, sing kokoh, sing kental, sing lengket, sing mendarah daging, sing hikmat istiqomah. Boncengan sama Nabi biar sing kuat. Boncengan sama para wali Allah biar kuat. Insya Allah husnul khatimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ala auladana wa jami'a sayyidina wa mu'allimina wa ta'ala
asiru sholat alayya fa inna asiru sholat alayya nur fi kubur nur ala siratul fi jannah. Siapa orang yang banyak berselawat kepada Nabi Muhammad mendapatkan cahayanya Allah Ta'ala dalam kuburan, cahayanya Allah Ta'ala di jalan siratal mustaqim, dan cahayanya Allah Ta'ala di surganya Allah Ta'ala. Maka Nabi katakan lagi dalam hadis, doa majuku harusul alayya, setiap doa ini kadang-kadang suka terhalang, nggak dikabulkan sama Allah Ta'ala bila mana doanya tidak sesuai dengan selawat. Berkat selawat, insya Allah doanya dikabulkan sama Allah. Amin, amin, ya Allah, amin. Kayaknya udah capek benar nih semuanya ya. Perjalanan udah 3 hari 4 hari, masih ini kali mata masih iya bibir, masih ngantuk. Tetap semangat. Saya liatin mata-matanya masih ini ya. Mudah-mudahan ibu dan bapak, Pak Yai juga keluarga besar yang di Malang, semuanya diberikan sehat walafiat. Allah lindungi baik agama dunia sampai di akhirat, dan yang sakit insya Allah penyakitnya diangkat. Amin. Menjadi segar bugar kembali, pulih kembali. Melakukan aktivitas seperti biasanya. Yang punya anak turunan, anak, cucunya Allah jadikan putra putri jual soleha, yang soleh dan soleha, yang taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad, yang taat dalam ibadah, yang taat menguasai guru-gurunya, yang taat kepada kedua orang tuanya. Allah jadikan anak turunan anak yang ahli ibadah, ahli takwa, ahli Quran, ahli hadis, ahli ilmu, ahli salat, ahli turunan pencinta Nabi Muhammad, turunan pencintanya para wali-wali Allah, jadi putra penjurian soleha, jadi anak yang soleh dan soleha, yang soleh dan soleha, dan yang punya urusan dunia ini Allah berikan keberkahan, dan subur makmur barakah, dijauhkan daripada orang yang zalim, dijauhkan orang-orang yang fitnah, dijauhkan orang-orang yang fitnah, dijauhkan orang-orang yang hasud, dijauhkan orang-orang yang munafik, dan selalu dikuatkan iman Islam di jalan Nabi Muhammad, dikuatkan iman Islam di jalan Nabi Muhammad, dikuatkan iman Islam di jalan para wali-wali Allah, dikuatkan iman Islam di jalannya para wali-wali Allah, dikuatkan iman Islam di jalannya orang-orang soleh, dari keliling jarak ke makamnya wali Allah Ta'ala. Amin. Berada insyaallah semuanya bisa terpanggil pergi haji umrah berjarak ke makam Nabi Muhammad, pergi umrah haji jarak ke makam sahabat Nabi Muhammad, pergi haji umrah jarak ke makam ahlul bait keluarga Nabi Muhammad, terpanggil umrah haji jarak ke makam para syuhada dan orang-orang soleh di Masjidil Haramain, Makkatul Karamah wa Madinatul Rasul. Haji yang mabrur, umrah yang mabrur, haji yang makbulah, kenaungan daripada Allah Rabbul Jalaluh, dan tidak umur semuanya insyaallah diwafatkan meninggal dunia husnul khatimah. Amin, amin, bersama Nabi Muhammad, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, dikumpulkan bersama para wali-wali Allah, dikumpulkan bersama orang-orang soleh, yang semuanya mendapatkan maghfirah, ampunan Allah, ridhonya Allah, syafaat Nabi Muhammad, dan dukungan para wali Allah orang soleh, yang insyaallah husnul khatimah. Husnul khatimah. Ya Allah Ta'ala minal aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma kunna muslimin. Salatilah salati. Wa ila jannah. Wa ila ajabil rahmah. Wa ila jubilal maghfirah. Wa ila sahab al-iman. Allahumma inna min taqwa al-istiqamah. Allahumma inna min taqwa al-istiqamah. Wa min iman wa likulli hajabil qulub. Siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Ya habibi ya Muhammad. Allah tantu ya habibi ya awliya Allah. Sallallahu alaihi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabatikum nabiyuna Muhammad. Sabatikum nabiyuna Muhammad. Nabi Rabbul Alamin wa bil Muhammadin nabiyya. Nabi Rabbul Alamin wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innal mauta bil husnul khatimah. Allahumma innal mauta bil husnul khatimah. اللهم إن الموت بالحسن خاتمة وجب لسان الله بينهما سعادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله
سيدنا محمد والفرحمة سيدنا محمد ببركاتكم مثل مقام الشمسية الأخبار كرامة جبريل الحبيب الإمام القدس الجامع في السنة الحدانية الحدث الجامع الله يا كريم والقرابة والسحابة والدنيا والجماعة في المجلس مرم جواد تمر آمين والدنيا الآخرة آمين وسط عافية اللهم طول الأمور اللهم طول الأمور والدنيا والآخرة وأبونا وأمنا جلد وجلدنا على عليكم أمتنا أخواتكم حضرة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحاصة ببلاد المسلمين أحمد على الله تكاسل برحمة نبينا محمد والرب عافية ونحضرة الرسول من الدنيا والآخرة إمامنا حبيبنا سيدنا مولانا المصطفى محمد جميع الله يا كريم رب ارحمنا ببركاتهم ودنا حسنا بحرماتهم وأمتنا بتركاتهم ومحبتهم بنا بهتره اللهم اتم لنا بالإسلام والإيمان اللهم اتم لنا بالإسلام والإيمان واتم لنا خير والسعادة واتم لنا بالحسن الخاتمة واتم لنا بالحسن الخاتمة ربنا يا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالإجابة الله تعالى بالسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وآخر دعوانا الحمد لله. Mudah-mudahan ibu dan bapak, ayahnya juga keluarga besar yang ada di Malang, Jawa Timur diberikan sehat walafiat. Amin ya Allah. Amin. Nanti perjalanannya ke makam wali-wali Allah lainnya dilancarkan, dimudahkan, didatangkan selamat sampai balik ke Malang selamat Bu ya. Selamat dunianya, selamat akhiratnya. Nanti negeri akhirat ketemu lagi sama pulau ya. Amin. Kita makan gedang godok bareng-bareng lagi. Sama Nabi dan para wali Allah. Amin. Doain Pak Yai, Bapak Ibu saya biar sehat. Amin. Amin ya Allah. Amin. Ditambahin lagi sama Allah. Amin. Menjadi 200 tahun lagi. Amin ya Allah. Sekarang berapa Beb umurnya? Sekarang umurnya baru 17 tahun. Belum nyampe ya Dok. Begini aja Bapak Ibu kita dikasih hidup ya Allah ya Rabb. Bikin tambah umur, bukan bikin sehat, bikin dikurangin kita. Makanya ibadah kita biar mantap dah kemana sama Allah, sama Nabi, sama para awliya Allah soalnya biar mantap. Insya Allah selamat di akhirat ya. Amin. Ya, kenal Bapak Ibu nama saya siapa? Belum kenal ya. Diingetin aja sama Nabi ada 4. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Umar, yang ketiga Sayyidina Utsman, yang terakhir Sayyidina Ali. Nah, nama pula yang terakhir itu Sayyidina Ali Ali ya. Doain biar sehat. Amin. Amin ya Allah. Amin. Bisa pimpin pengajian, bisa pimpin lagi generasinya udah cicit saya nih. Bang Ayub sama saya cicit, orang tua cucu saya cicit. Berarti buyut saya. Saya punya anak berarti cangga. Cangga ya? Iya. Orang Jawa bilang di bawah cangga jangka wareng, udah terus sewu, udah debok bosok. Iya. Orang Jawa bilang. Saya